Shalom, sejenak bersama Alkitab. Kisah para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita kemarin mempelajari tentang Musa, di sekolah-sekolah militer di Mesir, Musa diajari hukum kekerasan. Dan begitu kuat ajaran itu melekat pada tabiatnya, sehingga ia memerlukan 40 tahun untuk melayakkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel dengan hukum kasih. Pelajaran yang sama harus dipelajari oleh Paulus. Di gerbang Damaskus, penglihatan tentang orang yang disalibkan itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Si penganiaya menjadi seorang murid, sang guru menjadi pelajar, dan hari-hari kegelapan yang dilewati dalam kesunyian di Damaskus sama dengan bertahun-tahun dalam pengalamannya. Perjanjian lama yang ditanamkan dalam ingatannya adalah pelajarannya. Ia adalah seorang pelajar Alkitab, pelajar Taurat. Dan gurunya adalah Gamaliel. Dan saat ini, Kristus adalah gurunya. Bagi dia, kesunyian alam juga menjadi sekolahnya. Ia pergi ke padang gurun Arab untuk mempelajari kitab suci dan belajar tentang Allah. Ia mengosongkan jiwanya dari prasangka dan tradisi yang telah membentuk hidupnya, dan menerima pengajaran dari sumber kebenaran. Itu adalah hal yang sangat indah bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus, menjadi Rasul Tuhan. Di dalam buku Education 65-68, Ellen G. White mengungkapkan tentang kehidupan Paulus. Kehidupan Paulus setelah itu diilhami oleh satu prinsip pengorbanan diri, yaitu pelayanan kasih. Aku berutang, katanya, baik kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Lebih lanjut Ellen G. White dalam Education halaman 67-68, ia mengungkapkan tentang Paulus. Sementara Paulus ini memiliki karunia-karunia kecerdasan yang tinggi, kehidupan Rasul Paulus menunjukkan kuasa hikmat yang jarang terlihat. Prinsip yang sangat penting, yakni prinsip-prinsip yang sama sekali tidak terjangkau oleh pemikir-pemikir terbesar dewasa ini. Dibentangkan dalam pengajarannya dan diteladankan dalam hidupnya. Paulus yang tadinya dipanggil dari kebutaan dan ditumpangkan tangan oleh Ananias untuk proses bagaimana dia melihat Kristus yang adalah segalanya. Bagaimana dia menjadikan Kristus Yesus sebagai guru agungnya. Dan akhirnya ia memiliki hikmat paling besar yang memberi pandangan tajam dan hati yang bersimpati, yang membawa manusia berhubungan baik dengan banyak orang, dan menyanggupkan Paulus untuk membangun sifat mereka yang lebih baik, serta mengilhami mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Ellen G. White berkata dalam komentarnya bahwa Paulus ini, kalau dimaki, kami akan memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Semoga hari ini kita boleh dicerahkan bahwa kita boleh terus belajar dari sekolah Kristus tentang ajaran-ajaran Kristus melalui kehidupan Rasul Paulus, melalui kehidupan nabi-nabi,
melalui perjuangan-perjuangan dan pergolakan iman yang terjadi dalam kehidupan, sehingga mereka adalah orang-orang yang menang, champion of faith. Dan akhirnya kita juga akan menjadi orang-orang yang diberkati di bumi ini karena kita belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.